dengan kemudahan kita dalam menyerap ilmu dari ustaz kita dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati bersama guru kita setiap hari Ahad malam Senin pekan ketiga, yaitu Ustaz Samit SPDI, yang alhamdulillah sudah lama kita berinteraksi dengan beliau, dan alhamdulillah beliau memiliki yayasan coaching center yang selalu untuk mendakwakan Islam di lingkungan khususnya Bekasi dan sekitarnya, dan alhamdulillah sudah semakin luas dan semakin syiar. Mudah-mudahan ini adalah berkah yang akan didapatkan oleh beliau dan dengan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami hormati, marilah kita awali pertemuan yang mulia ini dengan membaca kitab surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan yang hari ini kurang sehat, sakit ya, khususnya kita doakan pada istri Bapak Arsono ya, yang sedang dirawat. Mudah-mudahan penyakitnya dan disembuhkan kembali. Dan kita semua yang hadir di sini maupun keluarga kita disehatkan oleh Allah SWT. Baik, kita dengarkan langsung saja kajian dari Ustaz Samit Dawal. Falyatawakkal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisam bihablillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun wal mukhtarumun, segenap para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Jami Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yaitu ketua BKM kita Ustaz Muslimin, doakan selalu beliau dan jajarannya serta kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini diberikan kesehatan, umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kebahagiaan di dunia kita dan Allah berikan kebahagiaan di akhirat nanti kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang berbahagia, saya bersyukur ya luar biasa karena emang rasa-rasanya nih Pak, rasa-rasanya kita itu pertemuan pengajian ini udah udah banyak. Ini kitab yang saya pegang aja udah banyak dipahami. Udah rasa-rasanya ilmu yang Bapak dapat dari kitab ini kayaknya udah banyak nih Pak. Iya nggak Pak? Ya. Iya nggak nih? Makanya ucapin alhamdulillah. Rasanya begitu saya. Nyangkut ke orang ya. Makanya kalau sekarang ada yang hadir, ada yang tetap, ini namanya kata Allah Subhanahu wa taala bahwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami uji kamu, kami uji hamba-hambaku semuanya agar Allah tahu mana yang terbaik di antara kita.
Yang istiqomah itu yang terbaik. Yang jalan terus meskipun sibuk padat, insya Allah itu yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita doakan yang belum tadi seperti Ustaz Muslimin sampaikan, yang belum hadir kita doakan besok insya Allah bisa hadir. Dan yang sudah hadir insya Allah Allah tambahkan iman dan ilmunya kita terus menerus. Amin. Sebab gini Pak, ada kalau kita ngaji itu Pak, saya di pesantren aja kalau ngaji itu ngajinya nggak pernah berkurang pesantren Pak. Santrinya dari 1.000 orang yang 1.000 orang yang ngaji. Tapi nggak semuanya yang pintar Pak, nggak semua. Benar apa enggak? Dari 1.000 santri yang jadi ustadz paling juga 20% dah atau 50% dah paling gede tuh. Sisanya kemana tuh Pak? Ada yang jadi karyawan, ada yang jadi pekerja biasa di pekerja harian, ada yang gajinya bulanan, ada yang Masya Allah beda-beda. Dari 1.000 santri yang belajar yang agak pernah absen dia hadir terus ngaji sama kiai, ternyata enggak semuanya. Apalagi kita di sini kadang ngaji, kadang orangnya banyak kalau ngaji. Kan begitu. Makanya kita sekarang kita doakan karena memang kalau jalan-jalan kebaikan itu ujiannya sangat banyak kok. Banyak. Padahal gratis. Kalau jalan-jalan kemaksiatan itu datang baik Pak. Meskipun bayar. Benar apa orang? Makanya sekarang ya kita doakan karena hakikatnya ngaji itu Pak. Sebenarnya kita mendapatkan kebaikan, baik kebaikan itu berupa daripada ilmunya yang bertambah, imannya yang bertambah, tapi doa di majlis ilmu, insya Allah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita doain yang belum ngaji, insya Allah pada bisa ngaji. Termasuk saya juga insya Allah bisa istiqomah. Anda kadang-kadang kalau kesibukan ada bebas, itu. Kayak kemarin saya harus tadi pagi harusnya ngisi kuliah subuh. Agak diingetin, alhamdulillah Pak, 12 juga kagak ngisi juga saya. Karena emang dari pagi itu saya sampai pulang malam itu dari Bandung kan lelah banget luar biasa. Nyupir supirnya orang ada, akhirnya bawa DWK ke Bandung. Dari mulai tol Bekasi sampai tol Kerawang Timur macetnya parah luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah dibuka jalur sebelah kanan sama polisi dari Kerawang Timur ke sono Pak. Mendingan sampai ke gerbang ke masuk arah Bandung baru kita masuk lagi jalur kirinya. Alhamdulillah pulang-pulang badan pada rentak, habis sholat isya langsung tidur, Masya Allah kecapean kagak diingetin. Saya bangun jam 3 kagak diingetin. Udah berarti udah 12 akhirnya kita pada. Alhamdulillah. Jadi bisa ngasih deh. Yang boleh sampai benar ya Allah mudah-mudahan ternyata itulah Pak yang namanya kesibukan kita. Tapi kita telah terus berdoa kepada Allah semoga kita istiqomah Pak ya. Karena al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih utama, lebih baik daripada 1.000 karamah. Karamah itu dimiliki oleh ulama Pak. Tapi 1.000 karamah itu tidak lebih baik daripada istiqomah. Artinya sedikit istiqomah itu lebih benar Pak, lebih bagus daripada karamah-karamah yang dipunya oleh para orang soleh. Makanya ini yang istiqomah insya Allah. Bapak ini bawa anak gitu. Istiqomah insya Allah. Bisa bawa bini insya Allah. Mudah-mudahan Pak anaknya diajak ke tempat ngaji berarti ini sunnatan hasanatan, ini sunnah yang baik Pak. Makanya kalau bisa anak-anak kita diajak ke tempat-tempat yang baik. Ayo rame-rame ngaji nak, jangan rame-rame nonton bioskop 21, jangan Pak. Insya Allah ya gitu ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga sahabatnya, tabi'in dan tabi'in ila yaumil qiyamah. Pada bulan yang lalu kita sampai kepada hadis yang ke
131, tapi itu belum selesai menjelaskan tentang fiqhul hadithi, yaitu menjelaskan tentang fikih hadis daripada hadis yang kita baca tersebut. Nah, hadis yang kemarin yang kita baca itu Pak, itu masih bicara tentang keringanan-keringanan dari Allah terhadap kondisi yang ada pada hamba-hambanya. Yang kemarin itu dikatakan idza syaddal harru bi abridu bis salati fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Kata Nabi Pak, katanya kalau panasnya bersamaan, panasnya keterlaluan, maka silahkan kamu tunda sholatnya sampai nanti agak sedikit lebih dingin, lebih adem, baru kamu melaksanakan sholat. Itu adalah sholatnya sholat zuhur. Maka masyru'iyahnya apa disyariatkannya? Disyariatkan dari hadis itu, kalau kondisinya memang terlalu panas untuk melaksanakan sholat zuhur, maka hendaklah tunda sholat zuhurnya sampai nanti waktu yang agak lebih dingin, agak lebih adem. Ini berlaku di negeri Arab yang panasnya luar biasa. Di Indonesia panasnya bisa ditahan apa enggak? Udah gitu masuk masjid adem apa panas? Jadi ada nggak alasan untuk menunda-nunda sholat zuhur? Tapi orang belah sono paling ada sono. Ya udah masih bukan. Di daerah termasuk di Tambun Selatan. Ada itu Pak. Ada orang karena mungkin terbiasa dia sibuk ketika siang hari, meskipun dia nggak punya kerjaan yang harus dikerjakan, tapi biasa menunda sholat zuhur, akhirnya sholatnya jam 1 terus Pak. Ada nggak yang biasa gitu Pak? Ada. Istiqomah. Al istiqomatu fi khairin wala fi sayyi'ati. Istiqomah itu dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Ampun dan rumah. Ya Allah. Ya Mas. Jadi artinya kalau misalkan Rasul mengatakan ini, lihatnya bukan berarti gampang dong sholat nggak terlalu dipaksa. Iya Pak, memang sholat nggak terlalu dipaksa sesuai kemampuan kita. Tapi kalau kita mampunya tepat waktu, jangan ditunda-tunda juga sholatnya. Kenapa Rasul sampai menunda sholatnya zuhurnya? Kenapa? Karena pengen sholatnya tuh khusyuk Pak. Gimana mau khusyuk sholat panasnya minta ampun? Allahu Akbar tuh kaki ngangkat kanan ngangkat kiri. Sama kayak bapak asam urat, imamnya bacaannya lama. Ya Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu makmumnya bujuk guleng. Ya Allah. Jadi sesuai. Jadi di situ ada pesan pentingnya melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kalau sholat dalam keadaan panas kemudian dipaksa kita untuk melaksanakan sholat, kayaknya kapok tuh orang melaksanakan sholat. Benar atau benar Pak? Nah, selanjutnya, makanya kalimat berikutnya begini Pak. Dzalika anna syiddatal harri. Hikmah dari larangan sholat ketika terlalu panas sampai harus menunggu agak sedikit adem, ternyata sebabnya karena panas itu dapat menghilangkan al-khusyu' alladzi huwa ruhus sholati. Ternyata yang namanya panas itu Pak, cuaca yang agak mendukung itu dapat menghilangkan kekhusyuan ibadah, kekhusyuan sholat. Karena kalau kita kagak khusyuk berabe. Kenapa?
karena khusyuk itu ruhus sholati, ruhul ibadah. Sholat itu adalah intinya ibadah. Khusyuk itu intinya daripada sholat. Tuh. Jadi sholat harus khusyuk, Pak. Makanya saking pengen khusyuknya kita pakai AC, bukan? Ya itu ya. Saking pengen khusyuk. Supaya khusyuknya banyak berarti AC-nya juga banyak. Artinya ini Nabi kalau pakai pakaian buat sholat itu rata-rata beliau polos pakaiannya, nggak pernah bergambarkan apapun. Jadi kalau Bapak mengikuti sunnah Nabi, Bapak jangan sholat itu pakai pakaian bergambar. Ini jangan contoh si Samit, jangan Bapak ya. Oh dengerin ya. Yang baik-baik dari saya boleh, yang jelek jangan. Harusnya seperti ini Bapak ini nih. Ini bagus juga. Ini polos juga ya. Harus ada berapa biji Bapak Ibu? Satu. Artinya memang kalau untuk menjaga kekhusyuan itu kita harus usahakan. Jangan sampai kita anggap remeh kekhusyuan itu. Sholat di belakang makmumnya pakai sholat partai. Allahu Akbar. Waduh, itu nomor 2. Kurang khusyuk. Maka kalau misalkan dapat kaos partai, tolong ditutupin. Jangan kayak kaos doang. Kalau kayak kaos boleh, nggak ada yang larang. Sholat sah-sah aja, mau kaos pakai apa juga boleh. Cuma sesuaikan, tahu diri. Kalau ente ke kantor aja harus pakai pakaian yang sesuai, yang rapi, yang cakep. Baju yang belum digosok, baju belum dicuci. Lu mau sholat acak-acakan, pantas sama orang. Malu kita. Kalau bisa pakaiannya yang cakepan. Kayak tadi tuh, kayak Bapak. Ada 5 nggak boleh tuh. Jangan sekalian yang berbahagia. Jadi itu Pak. Jadi ruhus sholah itu adalah khusyuk, ya, kekhusyuan penting. Maka takbir itu Pak, takbir ketika Imam Al-Ghazali mencontohkan bagaimana takbir yang benar itu, maka takbirnya itu benar-benar ditanamkan di otak adalah Allah, di hati adalah Allah, dalam lisan nyebut Allahu Akbar. Itu namanya khusyuk niatnya. Allahu Akbar. Ini mah kadang-kadang kita mulut Allahu Akbar, otak mikirin utang. Benar lagi. Yang paham banget ya dia. Kadang hati ngomongin bini, berarti Allah bini gue begitu banget. Dan begitu. Jadi kita harus sinkron Pak, semuanya Allah. Nah jangan sekali berbahagia. Nah lalu kemudian Pak, dari hadis yang kemarin itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa man amara bi amrin alaihi, siapa yang memerintahkan kebaikan, siapa yang memerintahkan sesuatu, maka dia harus mengiringinya dengan penjelasan, bibayanin alaihi, dengan penjelasan. Jadi Rasul memerintahkan jangan sholat dulu dah bagian karena panas gitu. Itu kan ada penjelasannya. Kan begitu ya. Jadi kalau misalkan kita memerintahkan sesuatu, contoh yang konkret sekarang kita, ayo kita bangun Masjid Al-Huda ini. Buat apa? Alasannya apa? Ustaz jelaskan supaya jamaah ini tertampung dalam melaksanakan ibadah di Masjid Al-Huda ini. Sholat Jumatnya, sholat Idul Fitrinya, sholat Idul Adhanya, semua bisa masuk di dalam masjid berjamaah. Oh begitu Ustaz, baik dah kalau begitu mah saya mau nyumbang. Ini Ustaz saya mah gak banyak-banyak, 2M saja. Alhamdulillah. Siapa itu Pak? Amin, mudah-mudahan kita amin. Kita nggak ada yang tahu Pak, siapa tuh tiba-tiba Bapak ada duit hadiah dari Bapak Jokowi, enggak? Udah tahu Jokowi bagi-bagi duit ya Pak? Ada begitu. Kayaknya itu namanya ada masjid di atas air Pak namanya. Mustahil. Jangan sekalian yang berbahagia, ini bercanda
kalau ngaji serius saya yakin Bapak udah ngantuk Pak, gitu ya. Nah jamaah sekalian yang berbahagia Pak, itulah kita kalau perintah sesuatu dijelaskan apa alasannya. Maka ketika Nabi bicara begitu, oh ternyata terlalu panas itu alasannya ditunda, terlalu panas kemudian untuk mengganggu kekhusyuan kita. Oh iya, berarti semua orang paham tuh apa yang diperintahkan oleh Nabi Pak. Paham. Kita pun sama, ketika kita melarang atau memerintah sesuatu, alasannya harus kita kasih tahu, dan orang-orang yang di kedepannya yang tidak kemudian ketemu langsung dengan kita, mereka memahaminya. Begitu Pak. Ya Pak ya? Iya Pak? Ya. Nah, yang ketiga Pak, hadhil haditsu muqayyidun. Hadis ini pengikat Pak daripada keumuman hadis yang lain. Kalau hadis yang lain itu kan sholat yang bagus adalah di awal waktu, tapi karena ada pengecualian, maka hadis ini pengecualiannya. Boleh kalau sholat zuhur terlalu panas, sholatnya ditunda sampai matahari tidak terlalu panas. Tapi ini berlaku di negeri yang panas. Arab kalau musim dingin gimana? Yang panas aja dah. Indonesia juga kali nanti ada negeri pas panasnya ada ya. Bulan apa biasa musim panas Pak? Agustus ya. Nah sekarang Juli udah hujan-hujanan hebat kemarin Pak. Saya dari kemarin dari berangkat pagi sampai sore hujan mulu. Masya Allah. Ya begitulah kali namanya Indonesia, musimnya udah kagak jelas ya. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, lanjut kepada hadis yang berikutnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. An Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bisubhi fa innahu a'wamu li ujurikum. Rawahul khamsah wa sahih Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Ya sekalian, saya artikan secara teksnya. Dari Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu berkata, ia menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, apa kata Rasul? Berpagi-pagilah kamu dalam melaksanakan sholat subuh, karena sesungguhnya kalau kamu berpagi-pagi itu kamu akan mendapatkan pahala yang paling besar. Diriwayatkan oleh Imam yang 5 dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Ini hadis bisa langsung dipahami Pak. Artinya kalau sholat subuh itu jangan telat. Bukan berarti sholat subuh yang duluan. Orang-orang jadwal subuh jam 4:30, jam 4:30 lewat 10, dia jam 4 sholat subuh. Bukan begitu Pak. Ini maksudnya sholatnya tepat waktu. Jangan kita nunda-nunda sampai matahari mau kelihatan baru kita sholat subuh. Ini yang maksud hadis ini begitu Pak. Jadi kagak kemudian sholat subuh jam 3, jangan. Ya, sholat subuh sesuai waktunya. Maksudnya berpagi-pagi itu tepat waktulah melaksanakan sholat subuh. Tulu'ul fajri ala ba'din nas. Ada orang Pak ketika melaksanakan sholat subuh ini dia itu menunda-nunda sholat subuh Pak. Kenapa menunda-nunda? Dia kagak tahu Pak posisinya ini udah fajar apa belum. Ternyata udah fajar tapi dirasa nggak kelihatan tuh fajarnya. Inilah Pak berkahnya ngaji Pak. Berkahnya ngaji. Iya. Mudah-mudahan jadi haji yang mabrur, haji yang makbul, yang insyaallah hajinya laisa lahul jaza illa jannah, dan balasannya tidak lain tidak bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita bisa nyusul berangkat haji ya. Amin. Pengen berangkat haji? Amin. Besok pagi-pagi jangan kesiangan.
keluarin sepeda, kita goes bareng-bareng. Namanya Haji Bicycle. Ya udah, mudah-mudahan bisa aja, bisa ya. Insyaallah. Jamaah sekalian berbahagia, Pak. Jadi ada orang yang dia menunda-nunda sholat karena dia nggak tahu, Pak, udah masuk subuh apa belum. Kayak contoh, misalkan di daerah yang kagak ada jamnya, yang kagak ada waktu sholatnya, nggak kelihatan, ngelihat langit ini kok cuacanya mendung, kan begitu ya. Ada yang begitu sehingga dia menunda atau ya terlambat lah sholat subuhnya. Ada juga, Pak, yang lebih kurang bagus ini sebenarnya, waqad yatasahul. Ada juga orang yang gampangin sholat subuh, Pak. Gampangin nih, Pak. Kalau orang yang gampang itu berarti ngeremehin sholat. Kenapa mereka ngeremehin sholat subuh? Karena dia biasanya an-naumu, tidurnya kebiasaannya terlambat, tidurnya malam-malam banget, bahkan pagi jam 1 baru tidur. Ada nggak yang suka begitu? Pasti sholat subuhnya kalau security bagaimana, Ustaz? Ya resiko. Ilo security ngikutin, sholat ngikutin jalur security, lah kagak. Sholat Jumat, Ustaz saya security sholat Jumat gimana? Lah kagak berubah sholat Jumat, Bapak. Lu jadi security-nya banget juga kagak. Tetap sholat Jumat mah kudu harus wajib, kagak boleh kagak, tetap sholat. Cuma Bapak pintar-pintar ngatur waktunya. Kalau nggak ada bos, sholat aja. Kalau ada bos, mikir juga. Kalau Cina marah lagi mana, kan gitu ya. Kadang-kadang kan kantor tuh gitu, Pak. Ya aturan itu kan diberlakukan bagi yang mampu melaksanakannya. Kalau yang nggak mampu, jangan. Begini, Pak ya. Bapak misalkan sholat Jumat, tapi ini nggak bisa Jumat kalau jadi satpam. Bapak nggak bisa melaksanakan aturan, ya udah keluar jadi satpam, jangan jadi satpam. Jadi apa, Pak? Woi, jadi apa? Marbot. Pintar dia. Jadi banyak orang yang melamar jadi marbot tuh. Ya artinya cari pekerjaan jangan sampai bertabrakan dengan kepentingan kita sama Allah, kan? Kalau bisa perusahaan jadi satpam, perusahaannya yang mengedepankan sholat, Pak. Ada tuh, utamakan sholat, yang ini ya, bukan utamakan keselamatan. Itu ada sebuah tulisan di pabrik mana itu? PT apa? Baja yang di sekarang. Oh, Baja. Oh, berarti pabrik Garuda ya, Pak ya? Bukan lagi. Salah dulu. Setahu saya kalau Cikarang itu pabrik baja namanya PT Garuda yang di Warung Bongkok itu ya? Bukan? Bukan lagi, Pak ya, salah aja. Salah dah. Ya pokoknya utamakan bukan utamakan keselamatan. Ini luar biasa. Ada juga tuh perusahaan PO bus pariwisata namanya PO Haryanto. Nah itu juga utamakan sholat. Jadi itu gampang, Pak. Sekarang banyak kok yang orang-orang yang mengutamakan sholat. Apalagi jamaah kita di sini, masya Allah, masjidnya kelihatan dari luar. Insya Allah orang-orang kalau masuk nggak perlu minta izin lagi ke masjid. Betul nggak, Pak ya? Kalau sholat pasti izin sholat enggak, silahkan aja. Terbuka 24 jam untuk sholat, untuk ibadah. Nah, meskipun ada, Pak, masjid di pedalaman yang kalau udah waktu sholat selesai, masjid dikunci, ada juga. Bagus mana, Pak? Masjidnya dikunci apa masjidnya dibuka terus, Pak? Dibuka terus. Ustaz, kan kalau ada yang hilang bagaimana, Ustaz? Beli lagi. Itu apa sih? Ampli hilang, beli lagi. Benar nggak, Pak? Apalagi yang hilang, Pak? AC ilok. AC diturunin. Misalkan motor hilang di masjid, ganti, Pak. Jangan sampai nanti ada jamaah kapok ke masjid. Kapok gua sholat di masjid Al-Huda. Emang apa? Sendal gua hilang mulu. Ganti, kalau sendal hilang ganti.
apa sebenarnya karpet? Beliin karpet yang baru. Masya Allah, saya yakin Pak, besok orang berduyun-duyun bawa sendal jepitnya terus hilang, kemudian diganti. Masya Allah. Ada yang ngomong benar. Jadi intinya mah gini Pak, intinya mah kalau kita nanti melaksanakan sholat, terutama sholat subuh, jangan sampai kita meremehkan, apalagi nanti kita sholatnya ngeremeh di masjid, udah ini di rumah aja, gitu. Jangan sampai Pak. Meskipun cuma 1 rakaat aja, masbuk itu lebih utama Pak ketimbang Bapak sholat khusyuk banget di rumah di WK. Ingatin ya Pak ya, sholat fardu itu lebih utama dengan berjamaah. Di dalam satu kitab namanya kitab Tanqihul Qaul, ini sering saya sampaikan Pak. Ada di situ hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa sholat fardu subuh dilaksanakan secara berjamaah pada hari Jumat. Ini utamanya luar biasa nih Pak. Sholat subuh berjamaah dilaksanakan pada hari Jumat lagi Pak. Masya Allah. Ini keutamaannya, pahalanya Pak, gede banget Pak. Sampai dikatakan itu thawabul a'zam, mendapatkan pahala yang paling besar. Bahkan di lain hadis dikatakan bahwa orang sholat 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Masya Allah. Jadi kalau kita sekarang ada yang sholatnya dewekan di rumah, kayaknya kita nggak baik Pak. Mendingan kita berjamaah deh. Bagian nggak apa-apa, sholat imamnya lama, yang penting kita kuat. Ya bukan gitu, benar-benar. Ya yang penting kuat kita. Makanya saya kalau ada di sholat di masjid yang saya numpang lewat, misalnya dulu sholat numpang dulu di masjid, imamnya lama banget Pak. Itu saya pengen protes, subhanallah. Maksud saya kan yang namanya sholat fardu itu jangan panjang-panjang. Kalau sholat sunnah boleh panjang-panjang Pak. Bapak sholat sunnah tarawih 1 juz boleh apa enggak Pak? Boleh. Sholat fardu itu nggak boleh panjang-panjang, sebab semua orang wajib melaksanakan sholat fardu, dan semua orang itu berarti dari yang tua, dari yang muda, dari yang sehat, dari yang sakit, ikut semuanya. Tapi kalau sholat sunnah alternatif, yang sakit nggak usah ikut, toh sunnah kok, benar nggak? Atau misalkan yang sakit, Bapak kalau nggak kuat berdiri, silahkan duduk aja Pak, jangan dipaksa. Sholat tarawih 1 rakaat 1 juz, silahkan, nggak apa-apa Ustaz, saya sholatnya duduk semua. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan kita mencari keutamaan tarawih itu diantaranya dengan memperbanyak bacaan Qur'annya dalam sholat. Boleh, cuma yang bacaan Qur'annya panjang, jangan yang 20 rakaat, jangan 20 rakaat bacanya panjang lah. Leplok orang Pak. Yang 20 rakaat bacaannya sedang, yang 11 rakaat, 8 rakaatnya tarawih, 3 rakaatnya witir, bacaannya panjang yang dikit. Nah ilok 8 rakaat kulhu mulu Pak. Lah jam 8 kurang juga udah kelar. Menyesuaikan saja. Begitu ya. Nah jamaah sekalian berbahagia. Jadi sholat subuh itu Pak, kita nggak boleh remehkan, keutamaannya luar biasa. Nah, orang-orang yang meremehkan itu, dia nanti akan menyesal pada akhirnya, karena nanti dia tidak mendapatkan keutamaan sedikit pun, karena dia nanti tidak akan mendapatkan lipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, di hadis tadi itu ada kalimat asbihu bis-subhi. Itu maknanya kalau ulama di sini menjelaskan sholluha inda tulu'is subhi. Apa maksudnya? Kamu sholat subuh. Kapan? Ketika terbit, ketika datangnya subuh. Artinya pas Allahu Akbar, Bapak udah langsung boleh tuh melaksanakan sholat subuh berjamaah.
Tapi kalau di masjid nunggu azan juga Pak, kelar. Di masjid Allah Akbar. Lu nggak masuk kan boleh pas udah masuk azan lah. Salah juga. Karena azan itu manggil orang melaksanakan sholat. Namanya juga azan. Azan ngerti nggak Pak? Azan apa artinya? Hah? Azan itu isim masdar dari kata adzana yu'adzinu. Azan panggilan. Adzana memanggil, yu'adzinu sedang memanggil. Orang yang memanggil namanya mu'adzin. Jadi manggil Pak itu. Jadi Bapak jangan cuekin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak jangan cuekin. Oh ya gue datang, begitu harusnya. Allahu Akbar. Udah aja baru tadi aja gitu. Itu panggilan itu. Bapak tahu nggak sejarahnya azan Pak? Kayaknya nggak tahu sih kan ini. Sejarahnya azan itu Pak, ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin waktu itu mau mendirikan masjid di Madinah, kemudian melaksanakan sholat, bingung umat Islam ketika itu. Ini manggil ibadahnya pakai apa ya? Pakai lonceng kayak orang Nasrani, pakai trompet kayak orang Yahudi, pakai bendera kayak kita agak kedengeran. Bendera kedengeran nggak Pak? Orang bingung ini pakai apa? Pakai api kayak orang Yahudi. Susah pakai apa ini? Speaker belum ada. Masa gitu pakai speaker? Pakai di tempat yang tinggi teriak, woi sholat gitu kan kagak enak Pak. Kayaknya gimana begitu? Akhirnya ketika itu ada musyawarah Pak. Musyawarahnya itu tidak menghasilkan apa-apa kecuali sesuatu menunggu wahyu dan menunggu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Alhasil rapatnya kagak ketemu solusi, deadlock. Akhirnya besoknya baru ketemu solusi setelah tidurnya para sahabat dan Nabi mendapati perintah itu dan para sahabat mendapati perintah itu. Diajarkanlah sholat, diajarkanlah kemudian azannya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalimat-kalimat azan itu dari Allah langsung disampaikan kepada Nabi dan para sahabat. Jadi bukan buatan manusia. Ada yang menyampaikan, sahabat menceritakan melalui mimpinya, ada juga. Nabi, masa saya mimpi ketemu dengan orang yang membawa lonceng, kemudian orang yang membawa lonceng itu saya kejar-kejar, kemudian ketemu, saya dapati, kemudian saya mau beli lonceng itu, lalu saya katakan, saya beli lonceng kamu untuk kemudian loncengnya saya gunakan memanggil orang untuk sholat ibadah. Lalu si pembawa lonceng itu, jangan pakai lonceng. Mau nggak kamu saya ajarkan kalimat untuk memanggil ibadah? Mau. Lalu kemudian diajarkan kalimat itu disampaikan kepada Nabi, sama apa yang kamu ceritakan dengan apa yang aku dapatkan. Sama Pak. Artinya itu panggilan azan bukan bukan tanpa makna, itu luar biasa maknanya. Allahu Akbar, syahadu Muhammad Rasul, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, mari kita sholat, hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Artinya kalau kita sholat insyaallah bisa menang dari apa? Semuanya Pak, kita menang. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka kalau orang mendengar sholat jamaah kaum muslimin pada penuh sholatnya, jamaahnya rapat berbaris luar biasa, itu kemenangan, tanda-tandanya sudah dekat bersama kita. Apalagi kalau sholat subuhnya hampir baris di luar seperti sholat Jumat, itu tanda kemenangan sudah dekat bersama kita. Amin. Tapi sholat subuhnya dikit apa banyak kita Pak? Alhamdulillah Pak. Yang banyak, yang sedikit. Jamaah sekalian berbahagia tuh Pak ya. Jadi Rasul memerintahkan itu tepat waktu. Ada lagi kalimat dalam hadis itu, fa innahu a'wamu li ujurikum. Allah akan kasih balasan pahala yang paling gede kalau kamu melaksanakan sholat subuh tepat waktu dan secara berjamaah.
Innal isbah al-ma'khud min asbihu akthar thawaban min ta'khiriha an awalil waqti wa huwa ta'dil am. Ini kalau misalkan kita di awal waktu banyak pahalanya, maka di akhir waktu kita sedikit pahalanya. Ya, sedikit pahalanya. Nah, fikih hadisnya apa? Di sini Pak, kita diminta sama Allah, sama Rasulullah untuk kemudian taghlis, berpagi-pagi melaksanakan sholat subuh setelah telah jelasnya datangnya fajar shadiq. Karena fajar ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu yang biasanya di Arab, di Mekah itu ajan, Pak. Ya, kalau kita melaksanakan umroh, ajan itu di sana berapa kali, Pak? 2 kali. Ajan pertama ngebangunin sholat tahajud, Pak. Allah, Bapak jangan sholat tuh, Pak, jangan. Belum tar. Ajan yang berikutnya baru kita melaksanakan sholat subuh. Udah gitu, Pak, karena emang di sana itu jamaahnya banyak, sholat subuh itu dari ajan sampai qomat itu lama. Saya ulangi ya. Karena jamaah di sana itu banyak, di Madinah, di Mekah, jamaahnya banyak. Waktu ajan sampai qomat itu waktunya lama. Bapak bisa makan 2 piring, 2 bisa. Coba aja Bapak yang pernah umroh ke sana. Dari ajan sampai sholat qomatnya itu lama waktunya. Enggak kayak kita, Pak. Kalau kita mah dari ajan subuh sampai qomat berapa menit, Pak? 10 menit. Makanya banyak yang kagak subuh ya, Pak. Jauhan. Makanya nggak apa-apa juga sih sebenarnya, harusnya cepet. Ketika ajan itu udah persiapan harusnya. Jangan ajan ya baru ajan. Nah, gitu, jangan begitu. Ajan udah langsung bergas. Ini ajan baru ajan. Udah qomat baru qomat. Udah assalamualaikum, nah udah kelar. Jangan begitu. Kalau di Arab bisa begitu, Pak. Karena memang jamaahnya banyak, maka masjid itu menunggu jamaah kumpul semuanya. Jangan sampai ada kemudian sholat lalu kemudian ada yang orang lewat di depan orang-orang sholat, itu nggak boleh. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, itu Pak fikih hadisnya. Siapa pendapat itu? Itu pendapatnya daripada jumhur ulama. Jadi kalau misalkan kita mempagi-pagikan atau mendahulukan sholat subuh di awal waktu, itu pendapatnya daripada jumhur ulama. Akan tetapi Pak nih, ada pendapatnya dari yang lain, yaitu mazhab daripada Imam Hanafi. Di sana maknanya, makna hadis tersebut itu disyariatkannya atau bolehnya kita untuk tidak berpagi-pagi itu mengambil daripada zahir hadisnya. Jadi ya boleh aja Pak, silakan. Ini ada pendapat yang lain, boleh kita tidak berpagi-pagi, boleh. Artinya kagak langsung sholat, boleh. Tetapi kalau mau pengen dapat pahala yang gede di awal waktu, paham ya? Jadi silakan saja. Tapi kalau asalnya jumhur ulama aja yang kita pakai. Kalau itu berarti kan mazhab, Pak. Kalau dari Imam Hanafi itu mazhabnya, boleh saja silakan. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, ini udah isya Pak, kita belum kelar. Lanjut satu lagi ya, bisa belum ya? Udah masuk? Tadi bunyi apa bunyi itu? Ada. Tadi nanti terlalu khusyuk mendengarkannya udah. Nah, fikih hadis yang kedua berikutnya adalah apa? Di sini ada tuntutan kepada kita untuk lebih mengawali sholat subuh atau sholat fajar. Jangan sampai kita di akhir waktu. Karena apa? Karena tujuannya kita adalah ingin mendapatkan pahala yang besar. Ustaz, saya sholat subuh, tapi kok kayaknya ragu-ragu. Emang kenapa? Saya kesiangan, tapi kok matahari seakan-akan sudah kelihatan. Saya sholat subuh aja Ustaz. Itu sholatnya terima apa kagak? Terima Pak.
Kan ada tuh kita karena kecapean, dan kayak bapak misalkan ronda pak, pas jam 3 udah ngantuk, bapak ngelenyak, pas bangun udah ketinggalan subuh di masjidnya, terus kemudian batalkan sholat, kok kayaknya tadi rakaat pertama udah matahari udah kelihatan ya, ini sholatnya terima nggak? Oh pak, ternyata pak ini keutamaan diberikan oleh Allah juga pak. Apa kata Rasulullah SAW? Ini saya sampaikan hadis, tapi nanti akan jelasnya lebih berikutnya bulan depan aja pak. Man adroka minas subhi rok'atan. Siapa yang melaksanakan sholat subuh tapi hanya bisa 1 rakaat di waktu sholat subuh, pak, kan sholat subuh 2 rakaat, 1 rakaatnya di waktu sholat subuh pak. Jadi matahari sebelum timbul, sebelum keluar dia sholat di 1 rakaat. Pas mau rakaat kedua matahari nongol, itu sholatnya sah apa kagak pak? Lah kan 1 rakaat di waktu subuh, 1 rakaat di luar subuh pak, sah apa kagak? Sah. Tahu kenapa alasannya sah? Oh iya. Harusnya nggak sah harusnya. Gimana sah Ustaz? Orang orang 1 rakaatnya di luar waktu sholat nggak sah dong? Oh, ternyata benar pak, kata bapak sah. Ada di situ rukhsahnya, ada keringanannya. Siapa orang yang melaksanakan sholat subuh rakaatan 1 rakaat qabla an tatlu'a syamsu, sebelum terbitnya matahari, faqad adraka subha, maka dia mendapati sholat subuh meskipun 1 rakaatnya bukan di waktu sholat subuh. Tuh. Tapi Ustaz saya kebiasaan begitu. Ada gak yang kebiasaan gitu? Jangan kebiasaan. Ini mah bagi orang-orang yang uzur saja pak. Orang-orang yang ketika dia terlelap kemudian bangun langsung sholat subuh, 1 rakaatnya di subuh, 1 rakaat di luar subuh. Wa man adraka raka'atan minal asri, siapa orang yang melaksanakan sholat asar tapi cuma 1 rakaat di sholat asarnya, habis itu azan maghrib pak. Berarti berapa rakaat lagi tuh pak? 3 rakaatnya pas azan maghrib. Itu sholatnya sah apa kagak pak? Oi. Qabla an taghruba syamsu, sebelum tenggelamnya matahari, faqad adrakal asra, maka dia dihukumi, dia ditetapkan telah melaksanakan sholat asar. Tuh, 1 rakaat aja boleh. Nanti lebih lanjutnya saya jelaskan bulan depan itu ya. Karena ini waktunya sudah masuk ya. Meskipun sebenarnya ada hadis yang mengatakan boleh ya menunda sholat isya boleh ya. Gitu ya, banyaknya kayak gitu ya. Haji yang penting sedikit diamalin, jangan banyak kata diamalin. Kasyajarin bila tamarin, seperti pohon yang agak berbuah, sedikit diamalin, insya Allah berbuah dan kita akan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Itu pak, nanti insya Allah bulan depan saya akan lanjutkan penjelasan hadis tersebut. Dan nanti ada yang perlu bapak pahami, ternyata sholat itu yang namanya rakaat kedua, ketiga, keempat, kalau sholat asar itu rakaat kedua, ketiga, keempatnya itu namanya takrir tikrar. Tikrar itu artinya pengulangan. Jadi kalau sempurna sholat rakaat 1 rakaat itu termasuk sah gitu pak sholatnya. Tapi kalau enggak sempurna 1 rakaatnya enggak sah. Ya, misalkan baru ruku udah azan maghrib enggak sah sholatnya, enggak sah. Baru ruku nih udah azan maghrib sholat asar enggak sah. Maka kalau yang saya itu sajdatan itu maksudnya 1 rakaat bukan 1 sujud pak. Nanti ada kalimat yang lain di hadis yang lain itu sajdatan, 1 sujud maksudnya 1 rakaat sholat. Begitu ya pak ya. Terima kasih, itu saja yang harus saya sampaikan. Kalau udah nggak usah nanya pak, udah mau saya mau nanya apa orang pak? Saya. Baik, kita doakan buat sekarang beliau Bapak Haji pak namanya sudah, karena sudah sempurna dari wajib dan rukun
haji. Karena haji itu ada rukun, ada wajib, dan itu semuanya kudu dilaksanain. Tapi ada yang kalau nggak dilaksanain membayar dam atau denda, ya boleh. Nanti kalau bapak yang mau berangkat haji harus belajar dulu pak ilmunya, karena haji itu banyak pengorbanannya, harta, waktu, ilmu. Kalau harta banyak nggak punya ilmu berabe pak, berabe repot di sana. Ntar bukannya baca talbiyah waktu kita melaksanakan haji, malah nyanyi lagi. Jangan sampai ada yang pernah kejadian waktu itu di sana bukan baca talbiyah malah nyanyi. Ada nggak kayak gitu? Itu karena kurang ilmu dan tambah emosian orangnya pak. Nah makanya ngaji ada berangkat haji ilmu, harta, dan waktu, bahkan usia. Ada yang berkorban usianya ketika berangkat haji. Katanya kemarin ada kejadian di mana itu pak? Di daerah di Mina ada ya? Di Mina ya. Katanya sih, tapi katanya ada berita lagi itu hoax. Itu hoax. Ya udahlah, itu mah hoax namanya. Ya, pokoknya kita mah pak dengerin aja lah, kita belum berangkat haji ya. Nah besok mudah-mudahan bapak kita semuanya bisa berangkat haji. Bapak minta kalau sholat pak jangan cuma bapak niat doang dalam arti berangkat haji. Bapak minta misalnya, ya, minta, ya Allah pengen saya ke Baitullah, ya Allah datangkanlah rezekinya kepada saya, ya Allah biar saya bisa daftar berangkat haji. Ya Allah kalau pengen saya haji tahun ini, ya Allah banyakin saya biar saya bisa haji furoda, ya Allah haji 250 juta, ya Allah khawatir, ya Allah. Kata Allah bilang begini, udah jual aja rumah lu. Yang udah tua bisa ntar, nanti bisa. Kalau sekarang cuma karena fase COVID aja, ini nggak boleh sekarang fase COVID aja. Haji belum, bukan berarti seluruhnya selama-lamanya, bukan. Ini fase masa pandemik aja. Besok setelah pandemik udah nggak masalah, bisa. Yang penting Pak Hajinya sehat, jangankan bisa jalan, pakai kursi roda aja udah boleh nanti, boleh soal. Yang penting nanti siapin aja duitnya, insya Allah bisa berangkatnya haji furoda 250 juta ya. Niatnya sih udah kencang. Iya, ya cuma. Emangnya, itu masalahnya pak. Tapi saya yakin pak, bapak nanti kalau mau ngamalin ada itu kan ada tuh yang pahala sholat subuh nanti tambah dengan zikir. Nanti setelah matahari terbit sholat suruh, nah itu kemudian bapak pulang itu sama dengan bapak pahalanya melaksanakan ibadah umroh, pada umroh ya. Jadi habis sholat subuh baru jangan pulang, habis sholat subuh jangan kemana-mana, di masjid jikir, duduk jikir sampai matahari terbit sholat suruh, udah habis itu pulang, insya Allah pahalanya bisa jadi umroh, amin. Nggak perlu umroh pasti kalau itu mah, itu bagi amalan orang-orang yang miskin. Ya iya kan ya benar ya. Iya miskin harta tapi kaya amalannya ya. Kita doakan Bapak Haji siapa tadi? Agus Rianto insya Allah menjadi hajjan mabruran wa hajjan makbulan amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah Pak beliau pulang dari Mekah insya Allah membawa kebaikan bagi kita semua. Nah, kenapa balasannya haji mabrur itu surga Pak? Karena berarti keimanannya sudah sempurna, keislamannya sudah sempurna. Makanya haji itu puncak daripada rukun Islam. Tuh Pak, gimana sempurna? Islam sempurna, insya Allah jadi orang yang soleh, menebar kebaikan kepada sesama. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Wala hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nad'u Allah li sahibi Bapak Haji Gus Agus Rianto. Allahumma ij'al lahu hajjan mabrura wa hajjan maqbula. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
kasih Bapak, Allah alam bisawab. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi